Hai Sunshine, welcome to the Blue Zone. Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja dan juga berbahagia ya tentunya. Oke, jadi di video kali ini seperti yang udah kalian lihat di judul, aku bakalan sharing sama kamu apa aja penyebab rambut berhenti tumbuh dan juga gimana cara ngatasinya. Tapi sebelum aku mulai video ini, jangan lupa untuk subscribe dulu channel YouTube aku. Caranya gampang banget, kamu cuma tinggal klik tombol subscribe di bawah ini dan juga jangan lupa untuk nyalain loncengnya supaya kamu jadi orang pertama yang tahu kalau aku upload video baru. Jadi untuk yang pertama, aku bakalan mulai dulu dari apa aja penyebab rambut berhenti tumbuh. Baru setelah itu aku bakalan kasih tahu kamu gimana caranya buat ngatasi rambut yang berhenti untuk tumbuh. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung kita mulai aja videonya. Oke, kita langsung ke penyebab yang pertama. Penyebab pertama yang mengakibatkan rambut kamu berhenti tumbuh adalah kerusakan pada rambut. Kerusakan pada rambut ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena kamu sering banget mewarnai rambut, bisa juga karena kamu sering bleaching rambut, dan bisa juga karena kamu sering banget styling rambut. Beberapa faktor yang aku sebutin tadi bisa bikin rambut kita rusak karena zat kimia yang ada pada pewarna rambut dapat mengakibatkan rambut kita kehilangan kelembapan, dan itu bakal bikin rambut kita menjadi kering, kemudian dia akan rusak. Next ke penyebab yang nomor 2, yaitu kulit kepala yang tidak sehat. Kulit kepala yang tidak sehat ini biasanya disebabkan apabila kamu memakai minyak rambut atau bahan kimia lain yang terlalu banyak di rambut kamu. Sehingga bahan kimia ini bakal menyumbat pori-pori kulit kepala kita dan menyebabkan kulit kepala kita itu jadi susah bernafas. Dan selain itu juga bisa karena kamu mungkin jarang keramas. Jadi otomatis kalau kita jarang keramas bakalan banyak banget kotoran yang menempel di kulit kepala dan itu bakal bikin kulit kepala kita tidak sehat. Penyebab yang ketiga adalah rambut membelah atau rambut bercabang. Nah, rambut bercabang ini juga menjadi salah satu faktor kenapa rambut kita itu jadi susah banget tumbuh panjang lagi. Biasanya rambut bercabang ini disebabkan karena kamu terlalu keras menggosok rambut dan juga karena kamu terlalu sering memakai bleaching atau warna rambut. Penyebab selanjutnya adalah stres atau gangguan pikiran. Nah, tanpa kita sadari ternyata stres ini bisa juga mengganggu pertumbuhan rambut kita. Kenapa stres ini bisa membuat rambut kita berhenti tumbuh? Karena ternyata pada saat stres ini maka semua folikel rambut kita itu bakal berada di fase istirahat. Dan juga kondisi tubuh yang lemah akan membuat rambut kita menjadi rontok dan juga sering banget patah dan kusam. Penyebab selanjutnya adalah styling rambut. Nah, kalau ini kayaknya semua orang juga udah tahu ya, kalau misalnya kita sering banget styling rambut, maka itu akan membuat rambut kita kehilangan kelembapan, kemudian menjadi kering, dan juga sering banget bercabang, dan kemudian rontok. Dan itu yang bakal bikin rambut kita rasanya kayak lama banget panjangnya. Bahkan sebagian orang itu juga sering banget ada yang ngalamin rambutnya berhenti tumbuh karena dia sering banget ngelurusin rambut. Penyebab selanjutnya yaitu genetika. Nah, mungkin sebagian dari kamu, aku, atau juga teman-teman yang lain bakal ngerasa kalau ada rambut yang tumbuhnya itu cepet banget dan ada rambut yang tumbuhnya itu lama banget. Dan ternyata dua hal ini disebabkan oleh genetika atau keturunan dari keluarga kita. Jadi kalau misalnya kamu lihat teman kamu rambutnya cepet banget panjang sedangkan punya kamu lama banget panjangnya, itu mungkin karena gen kamu berbeda dengan gen teman kamu. Penyebab selanjutnya yaitu diet yang tidak sehat. Nah, tanpa kita sadari ternyata makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu juga bakalan menutrisi rambut kita. Dan kalau misalnya kamu kekurangan cairan atau kekurangan vitamin yang masuk karena kamu dietnya dengan cara yang kurang benar, maka itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan pada rambut kamu. Maka dari itu kalau kamu misalnya menjalani diet, maka dietlah dengan makanan-makanan yang sehat dan bernutrisi supaya rambut kamu itu juga lebih bagus dan juga lebih cepat panjangnya. Maka dari itu kalau misalnya sekarang kamu lagi diet dan kamu merasa kalau rambut kamu itu sering rontok atau sering banget bercabang, mungkin kamu harus memperbaiki pola makan pas kamu lagi diet. Penyebab yang nomor 8 yaitu bahan kimia. Nah, kalau ini juga kayaknya semua teman-teman juga pasti sudah tahu kalau misalnya bahan kimia yang ada pada pewarna rambut itu bisa menyebabkan kerusakan pada rambut kita. Bisa menyebabkan folikel-folikel rambut kita itu menjadi rusak dan juga kemudian bercabang dan membuat rambut kita jadi susah banget tumbuhnya. Maka dari itu kalau misalnya kamu pengen
rambut kamu cepat panjang, maka hindarilah menggunakan bahan kimia yang terlalu banyak di rambut kamu. Oke, jadi itu dia penyebab rambut kita berhenti tumbuh. Dan sekarang kita lanjut dengan gimana caranya mengatasi rambut yang berhenti tumbuh. Cara pertama untuk mengatasi rambut yang berhenti tumbuh adalah dengan memotong bagian ujung rambut kita. Memotong ujung rambut ini tidak hanya berfungsi untuk membuang bagian-bagian yang sudah tua, mati, dan juga kering, tapi memotong ujung rambut ini juga bakalan merangsang rambut kamu supaya dia tumbuh lebih cepat. Jadi memotong bagian ujung rambut ini bisa dikatakan sebagai salah satu cara supaya bisa membuat rambut kamu menjadi lebih panjang dan juga untuk membuang bagian yang sudah mati. Cara yang kedua yaitu kurangi begadang. Nah, buat teman-teman yang suka begadang, lebih baik kamu kurangin banget begadangnya supaya rambut kamu itu lebih cepat panjangnya. Kenapa seperti itu? Karena pada saat kamu tidur, itu kan seharusnya rambut itu mengalami fase-fase pertumbuhan, fase-fase untuk dia meregenerasi sel. Tapi kalau misalnya kamu kurang tidur, maka otomatis regenerasi itu akan terhambat dan itu juga akan membuat rambut kamu lama banget panjangnya. Yang ketiga yaitu keramas dengan rutin tapi jangan terlalu sering. Kenapa harus keramas secara rutin? Karena dengan rutin keramas maka dia akan menjaga kelembapan kulit kepala kamu, sekaligus dia juga akan menjaga kebersihan kulit kepala kamu dan juga akan membuat rambut kamu menjadi lebih bagus dan juga cepat panjang. Tapi di sini kamu nggak boleh sering-sering keramas, atau dalam arti kamu nggak boleh setiap hari keramas, karena kalau kamu setiap hari keramas maka akan semakin berkurang juga kelembapan pada rambut dan itu juga bisa membuat rambut kamu kering, kemudian patah-patah dan juga rontok. Maka dari itu aku saranin untuk kamu keramasnya itu setiap 2 hari sekali. Itu udah termasuk yang rutin tapi juga nggak terlalu sering. Cara yang keempat yaitu menggunakan perawatan lidah buaya. Nah, kalau kita cari-cari di Google atau di platform lain, pasti lidah buaya ini adalah bahan yang selalu muncul yang digunakan untuk memanjangkan rambut. Meskipun sejujurnya aku belum pernah coba lidah buaya ini, tapi udah banyak banget orang yang bilang kalau lidah buaya ini efektif banget buat panjangin rambut kamu. Bahkan di YouTube juga banyak banget caranya dan tutorialnya gimana untuk menggunakan lidah buaya sebagai proses alami untuk memanjangkan rambut. Jadi kalau misalnya kamu pengen rambut kamu cepat panjangnya, kamu bisa cobain dengan lidah buaya ini. Cara yang selanjutnya adalah gunakan conditioner setelah keramas. Conditioner di sini berfungsi sebagai untuk menjaga kelembapan rambut kamu. Jadi supaya rambut kamu itu kelihatan lebih sehat, nggak patah-patah dan juga nggak kering. Jadi misalnya rambut kamu sepanjang apapun, kelembapannya itu bakalan tetap terjaga dan nggak akan bercabang juga. Dan conditioner ini juga direkomendasikan dipakai setiap kali kamu habis keramas. Jadi biar rambut kamu lebih lembut, lebih mudah diatur dan juga lebih sehat. Cara selanjutnya yaitu kurangi styling rambut kamu. Seperti yang kita tahu, alat-alat styling rambut itu kan panasnya itu benar-benar dia tingkat dewa ya. Jadi itu bakalan bikin rambut kamu itu menjadi lebih kering, lebih kasar, lebih kusut, lebih kusam. Jadi dia akan membuat rambut kamu patah dan juga sulit banget untuk tumbuh panjang lagi. Jadi kalau misalnya kamu pengen banget punya rambut yang panjang, aku saranin buat kamu panjangin rambut secara alami aja. Entah itu rambut kamu bergelombang, entah itu keriting, atau entah itu lurus. Jadi jangan pernah pakai alat styling rambut yang terlalu berlebihan, supaya rambut kamu itu tetap sehat dan juga dia bisa panjang sepanjang yang kamu mau. Cara yang ketujuh untuk mengatasi rambut yang berhenti tumbuh adalah kurangi penggunaan pewarna rambut. Sebenarnya ya, kalau kita tahu zaman sekarang itu emang banyak banget orang-orang yang lagi mewarnai rambut. Mereka sering banget styling rambut mereka. Tapi mungkin kamu nggak akan pernah lihat ada orang yang rambutnya berwarna tapi panjang banget. Itu kamu nggak akan pernah nemu. Karena biasanya orang yang rambutnya panjang banget itu dia nggak bakal pakai pewarna rambut apapun di rambutnya, karena itu bakalan menyebabkan rambutnya menjadi kering, kusam, dan juga bercabang. Jadi kalau misalnya kamu pengen rambut kamu cepat banget panjang, aku saranin untuk kurangin banget memakai pewarna rambut, karena itu bakalan merusak rambut kamu. Cara selanjutnya adalah perbanyak makan protein. Nah, jadi selain perawatan dari luar, kita juga memerlukan perawatan dari dalam dengan cara kita harus makan makanan yang sehat. Dan di sini protein itu berfungsi untuk merangsang kembali folikel rambut, merangsang kembali pertumbuhan sel rambut kita supaya rambut kita itu bisa lebih cepat panjangnya.
Protein ini bisa kamu dapetin dari berbagai macam makanan kayak telur, ikan, susu, ataupun daging. Pokoknya makanan yang mengandung protein itu kamu bisa makan semuanya. Cara selanjutnya adalah kamu bisa memakai produk untuk penumbuh rambut. Nah, di sini produk penumbuh rambut yang aku tahu seperti Natur, itu juga kembaran aku juga pakai, tapi dia untuk menumbuhkan bagian rambut yang di depan sini, dan itu benar-benar efektif banget. Dia sekarang bagian sininya itu udah lebih banyak rambutnya daripada yang dulu. Itu kamu juga bisa coba itu, atau kalau misalnya kamu pengen cara yang alami, kamu juga bisa menggunakan lidah buaya yang tadi itu. Oke, jadi itu dia beberapa faktor yang bisa menyebabkan rambut kamu berhenti tumbuh dan juga gimana cara mengatasinya. Dan buat teman-teman yang pengen rambutnya cepet panjang, aku saranin kamu untuk ikutin beberapa tips dari aku ini, karena di sini pun aku juga jarang banget pakai pewarna rambut, bahkan hampir nggak pernah. Dan aku juga nggak pernah styling rambut aku pakai catokan karena aku tahu itu bakalan mengurangi kelembapan rambut aku. Dan aku juga biarin rambut aku alami gini aja. Aku juga nggak pernah macam-macamin rambut aku. Maka dari itu kenapa rambut aku bisa sepanjang ini. Jadi sekian dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang pengen panjangin rambut. Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosial media yang kamu punya. Like videonya kalau kamu suka dengan konten yang aku upload hari ini. Dan juga komen sebanyak-banyaknya cara apa lagi yang kamu ketahui untuk numbuhin rambut. Oke? Dan terakhir, don't forget to smile and always love yourself. Bye-bye.